Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Puji Rahayu dari 10 ATP. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek sejarah, yaitu menjelaskan materi tentang zaman batu dan zaman logam. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan agar teman-teman dapat memahami perkembangan zaman perkembangan zaman dari zaman batu sampai ke zaman logam. Mari kita Berikut penjelasan materi zaman batu dan zaman logam. Mari kita simak apa saja penjelasan dari zaman batu dan zaman logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Saya dari 10 HTP. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas, ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tidak memiliki teknologi yang lebih luas. Zaman batu juga bisa disebut dengan zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan. Tetapi batu atau terutama filen dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Istilah ini berasal dari sistem 3 zaman. Zaman batu sekarang dipilah lagi menjadi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum, yang masing-masingnya dipilah-pilah lagi lebih jauh. Zaman batu dimulai sekitar 3,4 juta tahun yang lalu, yaitu pada periode di mana sebuah fosil tulang yang ditemukan di Lebah Awes Hilir, Ethiopia, terdapat bukti guratan alat batu. Manusia purba pada masa ini belum mengenal teknologi dan tulisan. Selain memanfaatkan batu, manusia pada masa ini juga memanfaatkan tulang atau kayu sebagai peralatan mereka. Namun, peninggalan berupa kayu atau tulang tidak dapat ditemukan karena benda tersebut rapuh dan tidak bertahan lama. Peralatan zaman batu adalah ragam praksara yang dibuat oleh manusia purba dengan berbahan dasar bebatuan. Umumnya, peralatan ini digunakan untuk kepentingan penopang kehidupan dasar seperti berburu, pertahanan diri. Zaman batu dapat diperoleh menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Yang pertama, kita membahas zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Yang kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum.
di mana pada zaman ini mereka mulai hidup menetap di dalam gua. Dan yang ketiga, ada zaman batu muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman batu ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Australomelanozoid. Dan yang keempat, ada zaman batu besar atau Megalitikum, di mana pada zaman ini manusia sudah dapat mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Masuk ke zaman logam. Zaman logam atau masa perundingan di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak lentur, batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan, dan batu tidak bisa digurinda, hanya sisanya yang tajam. Tidak mengherankan bahwa di masa itu manusia mulai mencari pengganti batu pada logam yang lebih mudah dibentuk dan lebih lunak seperti emas, perak, timah, dan tembaga. Orang-orang India Amerika mendapatkan tembaga dari pertambangan dekat Danau Superior atau Lake Superior, dan mengolah logam itu menjadi mata panah, pisau, dan kampak dengan meniru peralatan dari batu. Bangsa barbar telah melakukan hal yang sama. Pada kenyataannya, menempa logam umumnya lebih dahulu dilakukan sebelum melebur logam. Penghargaan untuk menemukan metalurgi perlu diberikan pada orang-orang Mesir. Beberapa ini sebagai besar kuburan kuno Mesir yang terdapat dari 4000 sebelum Masehi, berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga yang ditemukan di lembah Nil. Orang-orang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain, tembaga adalah Pulau Sipirtus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Sipirtus ini memiliki tembaga atau chopper, atau bahasa Yunani kupnas. Peralatan tembaga secara perlahan menyebar ke Eropa, dan dengan digunakan peralatan logam, zaman logam menggantikan zaman Neolitikum. Tetapi peralatan tembaga terlalu lunak, sehingga bagian yang tajam tidak bisa bertahan lama. Sejumlah tukang besi kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu, di mana penemuan sederhana tetapi paling penting ini terjadi. Perunggu muncul di Mesir setidaknya pada 3000 sebelum Masehi, dan kemudian menyebar ke Siprus dan Crete, Asia Kecil, dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam batu ini ke pulau seluruh Eropa. Daya tahan dan kekerasan besi pasti telah dilihat oleh para metalurgis, tetapi jika dibandingkan dengan tembaga dan timah, besi sulit untuk ditimbang dan dilebur. Karena itu pengenalan besi terjadi di periode akhir, dan di beberapa negara setelah dibukanya era sejarah, orang-orang Mesir tampaknya telah menggunakan besi sebelum 1500 sebelum Masehi. Mereka menamakan besi logam dari surga, seolah-olah mereka mendapatkan besi dan meteorit. Di 5 buku pertama Injil, besi disebutkan hanya 13 kali, walaupun tembaga
dan perunggu disebutkan 44 kali dalam puisi Homer Yunani kuno, kita mendapatkan bahwa besi sangat berharga sehingga satu gumpalan besi senilai satu hadiah utama lomba atlet Eropa Barat dan Utara mengenal besi di seribuan tahun terakhir sebelum Kristus. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam utama di antara logam-logam lainnya. Namun demikian, bangsa-bangsa tanpa pengetahuan tentang besi masih bisa dijumpai di wilayah-wilayahnya terpencil di dunia ini. Suku-suku Australia misalkan terus membuat peralatan dari batu bentuknya masih kasar seperti peralatan batu buatan saat Paleolitikum di Eropa. Pulau-pulau di Samudra Selatan dinakan fermentasi khususnya tidak memiliki kandungan logam pada kepulauan ini ketika ditemukan beberapa abad yang lalu. Masih di zaman batu, tidak tahu apa-apa tentang besi sehingga mereka menanam kuku besi yang didapat dari orang-orang Eropa dengan harapan bisa menumbuhkan kuku besi lainnya. Di antara orang-orang Malaya dan Nagro Afrika, pengetahuan dan penggunaan besi terjadi setelah zaman batu. Orang India Amerika sebelum penemuan dunia baru tidak tahu apa-apa tentang besi. Sebagaimana besar Neolitikum Eropa bersama dengan tembaga emas dan perak yang belum dilebur dikenal India, Indochina, dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga, perunggu, dan besi. Teknik pengelolaan logam dapat periode ini masyarakat mengenal dua teknik pengelolaan logam, yaitu teknik bivalve atau teknik stangkup. Adalah cara pengelolaan logam menggunakan dua cetakan dari batu yang dirapatkan. Teknik seperti ini dapat digunakan berkali-kali. Dan ada teknik cerpedue. Adalah cara pengelolaan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Teknik ini hanya dipakai sekali saja. Menurut perkembangannya, zaman logam dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, zaman tembaga. Pada periode ini, manusia purba baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar pembuatan peralatannya sehari-hari. Menurut para ahli, Indonesia tidak mengalami zaman ini karena tidak ditemukan peninggalan sejarah berbahan tembaga di Nusantara. Beberapa negara yang pernah mengalami zaman tembaga adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman perunggu, manusia purba mampu mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3:10 untuk menghasilkan logam yang lebih kuat dan keras. Salah satu daerah pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia. Yang ketiga ada zaman besi. Zaman besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklarifikasi masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Waktu berlangsung dan konteks zaman ini berbeda, tergantung pada negara atau wilayah geografis. Secara klasik, zaman besi dianggap dimulai pada zaman kegelapan Yunani pada abad kurang lebih 12 sebelum Masehi, dan antara abad ke kurang lebih 8 sebelum Masehi Eropa Tengah, dan abad ke-6 sebelum Masehi Eropa Utara. Di Eropa, zaman besi dianggap berakhir dengan kebangkitan kebudayaan Helenisme dan Kekaisaran Romawi atau zaman pertengahan awal untuk kasus Eropa Utara. Zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dari kerajinan logam. Karena besi titik lebur yang tinggi dan sumber biji besi yang berlimpah dan lebih murah daripada perunggu,
yang mempengaruhi dipilihannya besi sebagai logam yang paling umum digunakan. Karena kerajinan besi diperkenalkan langsung ke benua Amerika dan Australia oleh kolonialisme Eropa, daerah-daerah tersebut tidak pernah mengalami zaman besi. Zaman logam di Indonesia. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dibandingkan dengan di Eropa. Di Eropa, zaman logam mengalami 3 periode, sementara di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, sebab zaman perunggu dan besi masuk secara bersamaan. Hasil kebudayaan yang ditinggal pun didominasi oleh alat-alat dari perunggu, sehingga zaman logam di Indonesia disebut juga zaman perunggu. Sedangkan alat-alat dari besi yang ditemukan pada zaman besi jumlahnya lebih sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu. Manusia purba Indonesia umumnya membuat peralatan dari logam sebagai senjata untuk berburu, mengerjakan ladang, serta keperluan upacara keagamaan. Contoh hasil kebudayaan zaman logam. Setelah mengenal zaman logam dari fase-fase dan teknik pembuatan bendanya, berikut ini contoh-contoh hasil kebudayaan pada zaman logam tersebut. 1. Kapak corong. Kapak corong atau kapak sepatu adalah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong untuk memasukkan tangkai kayu. Kapak ini hanya ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Selayar, dan dekat Danau Sentani, Papua. Kapak ini berfungsi untuk mencangkul, mengerjakan kayu, dan sebagai tanda kebesaran kepala suku untuk upacara. 2. Nekara. Nekara adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu dengan pinggang di bagian tengahnya dan bagian atas tertutup. Nekara berfungsi untuk simbol status sosial secara sarana upacara, alat pemanggil hujan, dan alat pemanggil roh leluhur. Hasil kebudayaan ini ditemukan di Jawa, Bali, Kepulauan Kei, Sumatera, dan Selayar. 3. Bejana perunggu. Bejana ini memiliki bentuk seperti gitar Spanyol, namun tidak memiliki tangkai. Bejana perunggu memiliki pola hiasan seperti huruf J dan hiasan anyaman. Benda ini ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. 4. Perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu pada masa itu digunakan untuk bekal dalam kubur. Penemuan benda ini berada di daerah Malang, Bogor, dan Bali.
Perhiasan perunggu dapat berupa cincin dan gelang. 5. Arca perunggu. Arca perunggu merupakan hasil kebudayaan yang menjelaskan tentang bintang dan manusia di masa perunggu atau zaman logam ini. Arca tersebut memiliki bentuk beragam, seperti orang yang sedang memegang busur panah, orang yang menaiki kuda, dan sebagainya. Penemuan arca ini banyak terdapat di Jawa Timur, Riau, Palembang, dan Bogor. 6. Benda besi. Benda-benda yang terbuat dari besi seringkali digunakan juga sebagai bekal kubur dalam pemakaman. Benda besi ini dapat berupa mata kapak, pisau, sabit, pedang, mata tombak, gelang besi, dan lainnya. Daerah yang terdapat benda besi ini adalah di Wonosari, Jawa Tengah, dan Besuki, Jawa Timur. 7. Gerabah. Gerabah pada masa ini sudah mencapai tingkat yang lebih maju dengan memiliki ragam hiasnya yang lebih kaya. Gerabah banyak ditemukan di Bali, Bogor, Anyer, dan Sulawesi Selatan. Ciri-ciri zaman logam. 1. Mulai berkembang perdagangan antar pulau. 2. Masyarakat mulai mengetahui dan mempercayai mata angin serta musim. Yang 3. Ada norma untuk mengatur kehidupan. Yang 4. Ada megalitik yang beragam. Yang 5. Mata pencarian penduduk adalah bercocok tanam, berdagang, dan membuat alat logam. Keenam, ada pembagian tugas dalam masyarakat berdasarkan keahlian. Berbagai ciri itu bisa diamati dari berbagai barang peninggalan yang mulai ditemukan manusia sekarang. Melalui berbagai peninggalan itu juga kita mengetahui bahwa zaman logam masih dibagi menjadi beberapa zaman. Sekian dari video penjelasan materi tentang zaman logam dan zaman batu pada pelajaran sejarah. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari materi zaman batu hingga zaman logam. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan jika saya ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, bukan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.